Oke. Nah, nomor 4, ada benda satu bermasa 2 kilogram diam di titik A, kemudian dipukul dengan gaya F selama 0,04 detik sehingga bergerak sepanjang sumbu X pada bidang datar kasar dengan koefisien gesekan kinetik sebesar 0,35. Setelah bergerak di bidang kasar sejauh 1 meter, benda M1 kemudian melewati bidang datar licin dan menembuk dua benda sekaligus, yakni M2 bermasa 4 kilogram dan M3 bermasa 3 kilogram. Yang keduanya sedang dalam keadaan diam, tidak bergerak. Setelah tumbukan, benda M1 diam, benda M3 bergerak pada bidang XY dengan momentum arah X sama dengan momentum benda M1 sebelum tumbukan, yaitu 6 kg meter per detik. Sedangkan momentum M3 pada arah Y adalah 3 kg meter per detik. Dengan menggunakan G sama dengan 10 meter per detik kuadrat, tentukan A, arah gerak benda bermasa M2, B, kecepatan eh, pusat massa sistem tiga benda setelah tumbukan, C, gaya pemukul F. Oke, kita jawab dulu yang A, Adik-adik. Eh, lihat. Ada benda satu, dia diam di titik A, kemudian eh, gara-gara dipukul, ada catatan kalau dia dipukul, proses memukulnya itu berlangsung selama 0,04 detik. Jadi pemukulnya itu kontak dengan massa M1 selama 0,04 detik. Oke. Nah, adik-adik kemudian bisa coba analisa apa akibat eh, benda bermassa M1 ini dipukul selama 0,04 detik. Nah, hal pertama yang adik-adik bisa bisa bayangkan adalah kalau dia tidak bergerak, kemudian adik-adik pukul, itu berarti ada ada perubahan gerak yang nanti dialami oleh M1. Oke. Nah, dengan kata lain, kalau gerakannya berubah, momentumnya juga akan eh, berubah. Oke. Dan adik-adik udah eh, pelajari bahwa ada hubungan antara eh, gaya yang bekerja selama waktu tertentu pada sebuah benda dengan perubahan momentum. Kalau ada diingat, ini untuk menjawab bagian A, ingat hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua bilang apa? Sigma F sama dengan perubahan momentum terhadap waktu. Oke. Nah, maka misal di kasus ini cuma ada satu gaya bekerja di benda tersebut, jadi sigma F kita ya hanya satu F tersebut. Oke? Nah, dari situ adik-adik kemudian bisa lihat bahwa gaya F ini bekerjanya selama 0,04 detik. Maka kita bisa selidiki. Kalau eh, gaya F ini bekerja selama rentang waktu tertentu, maka akan ada perubahan momentum bekerja di benda tersebut. Tahu dari mana, Pak? Nah, jadi bisa cek dari hukum Newton kedua. Ini kalau saya integralkan kedua ruas terhadap waktu, ini dp dt, kemudian ada diintegralkan ini dua ruas terhadap waktu. Oke, maka adik-adik akan peroleh yang di ruas kiri itu adalah integral dari resultan gaya yang bekerja pada benda terhadap waktu. Oke, jadi ruas kiri ini menggambarkan gaya dan dia bekerja selama rentang waktu tertentu dan itu yang kita mau kan ya. Nah, T ini karena gayanya bekerja selama 0,04 detik, jadi adik-adik bisa pilih integral ini dari T sama dengan 0 sampai 0,04 detik. Oke.
Nah, yang di ruas kanan juga sama, dari T sama dengan 0 sampai 0,04 detik. Nah, yang ruas kanan ini, kalau adik-adik perhatikan, kita mengintegralkan kembali turunan dari momentum terhadap waktu. Jadi yang kita akan dapatkan ya perubahan momentum kan ya, delta P, atau P akhir kurangi P awal. Nah, jadi eh, adik-adik bisa simpulkan bahwa kalau begitu, bila ada gaya bekerja pada benda selama rentang waktu tertentu, maka produknya adalah benda tersebut mengalami perubahan momentum. Oke? Nah, itu eh, konsep yang adik-adik bisa gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke? Nah, berikutnya eh, setelah kita tahu konsep yang mau kita gunakan adalah hukum 2 Newton dan implikasinya bahwa gaya bekerja dalam rentang waktu tertentu mengakibatkan benda mengalami perubahan momentum, maka sekarang kita coba terapkan konsep ini di situasi soal yang mau kita selesaikan. Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan, M1 itu setelah dipukul, dia bergerak ke arah mana tadi? Coba kita lihat lagi di soal di bagian atas. Nah, dipukul selama 0,04 detik sehingga bergerak sepanjang sumbu X. Jadi setelah dipukul, dia bergerak sepanjang sumbu X dan bidangnya bidang datar kasar. Jadi adik-adik bisa bayangkan, awalnya dia dipukul, gara-gara dipukul, dia jadi punya kecepatan awal kan ya? Dia jadi punya kecepatan, kita kasih nama kecepatan 1. Oke. Nah, kecepatan 1 ini dia gunakan untuk bergerak di sepanjang bidang datar, dan bidang datarnya bidang datar yang kasar dengan koefisien gesek sebesar, koefisien geseknya 0,35. Jadi koefisien gesek kinetis 0,35. Oke. Nah, kemudian setelah melewati bidang datar kasar ini sejauh 1 meter, dia kemudian menempuh perjalanan di bidang licin, lalu menumbuk dua benda sekaligus. Oke. Jadi setelah ini yang kasar, dia kemudian menempuh perjalanan di bidang yang licin. Nah, ini licin. Oke. Kemudian yang kasar ini diketahui panjang lintasannya adalah 1 meter. Oke. Nah, kita analisa dulu. Waktu dia bergerak di lintasan yang kasar, gara-gara ada gaya gesek, maka kecepatannya akan berkurang kan ya? Karena gaya gesek itu fungsinya adalah eh, fungsinya adalah me, apa namanya? eh, membuang energi dari sistem ke lingkungan. Misal kalau adik-adik apa namanya? eh, menggesek kedua permukaan tangan tuh. Nanti ada keluar bunyi dan panas kan ya. Jadi energi kinetik dari gerak permukaan tangan adik-adik itu sebagian dikonversi menjadi panas dan bunyi. Nah, sama dengan benda ini, dia punya energi kinetik, bergerak di bidang kasar, ada gaya gesek. Gaya gesek mengakibatkan energi kinetik tadi sebagiannya terkonversi menjadi bunyi, energi bunyi, dan energi panas. Dan kedua bentuk energi ini dibuang ke lingkungan, nggak bisa dia ambil lagi. Sehingga kita bisa bilang bahwa ketika benda ini mencapai ujung dari lintasan kasar, kecepatannya berubah menjadi V2, dan V2 ini memiliki magnitudo yang kurang dari V1. Oke. V2 ini magnitudonya mesti kurang dari V1. Oke. Sampai situ adik bisa paham dulu?
Oh, Mbak. Nah, Ah, Mbak. eh, kemudian waktu dia melintasi lantai licin, nggak ada gaya gesek lagi kan ya? Jadi sepanjang lintasan licin, kecepatannya akan konstan, yaitu sebesar V2 terus. Oke? Nah, sekarang kita coba hitung dulu V2 ini berapa. Nah, kalau adik-adik ingat, eh, selama dia bergerak di permukaan kasar, itu satu-satunya gaya yang bekerja di dia adalah gaya gesek, kan ya? Sehingga adik-adik bisa cek kalau begitu eh, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek kinetis, kita kasih nama W oleh gaya gesek kinetis, WK, itu adalah eh, gaya gesek kinetis didot produkkan dengan perpindahan. Oke, misal kita anggap arah ke kanan ini adalah arah sumbu X positif, maka berarti eh, dia pindahnya itu ke arah X. Jadi saya bisa bilang dia pindah sejauh S ke arah positif X, ekstopi. Atau adik-adik mungkin di kelas ada yang pakai ekstopi ini sebagai itopi. Pakai itopi boleh juga terserah, nggak masalah. Oke. Nah, adik-adik kemudian bisa hitung apa namanya? FK ini itu adalah besarnya gaya gesek, tapi adik-adik ingat karena dia bergeraknya ke arah kanan, ke arah positif X, gaya geseknya harus ke arah mana? Harus berlawanan dengan arah kecepatan. Jadi gaya gesek kinetis ini ke arah negatif X. Oke. Kemudian ada dot produk dengan perpindahan ke arah X. Oke. Nah, kalau adik-adik ingat perkalian titik dari dua vektor, ini ada X topi di dot produk dengan X topi. Dua vektor yang sejajar, hasilnya adalah satu kalau di dot produk. Sehingga ini hasil perkaliannya adalah negatif FK dikali S saja. Oke. Nah, S ini nilainya adalah 1 meter. Oke. Nah, kemudian ada diingat konsep usaha dan energi. Kalau apa namanya? Usaha itu mengakibatkan benda yang bergerak berubah energinya. Nah, gara-gara ada gaya gesek, energi kinetik berubah kan ya? Nah, maka ada bisa bilang usaha oleh gaya gesek kinetis mengakibatkan ada perubahan energi kinetik. Oke? Nah, perubahan energi kinetik ini ya pasti selisih energi kinetik akhir kurangi energi kinetik awal. Oke? Sampai sini adik-adik bisa paham? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, Ya, Pak. perubahan energi kinetik ini sama dengan usaha yang dikerjakan oleh gaya gesek kinetis. Jadi ini sama dengan negatif FK dikali S. Oke? Nah, dari sini adik-adik bisa peroleh V2. Jadi kalau begitu, setengah M V2 kuadrat sama dengan setengah M V1 kuadrat negatif FK dikali S. Nah, kalau adik-adik kali dengan 2 semua ruas, kemudian bagi dengan M, maka adik-adik akan dapat V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat kurang 2 FK per M kali S. Oke. Nah, ada problem waktu kita mau menghitung V2. Kenapa? Pertama, V1-nya belum diketahui, tapi bisa kita hitung. FK juga belum diketahui, tapi bisa kita hitung. Oke. Nah, S diketahui 1 meter. M juga diketahui 2 kilogram. Jadi, kita perlu hitung FK dan V1. Nah, kalau adik-adik perhatikan, waktu dia berada di lantai yang kasar, si benda ini, oke, ada 2 gaya yang bekerja di dia. Pertama, ada gaya normal,
Fn, oh, nggak cuma dua, sorry. Kemudian ada gaya gravitasi, karena dia punya massa, kemudian ada gaya gesek kinetis, gara-gara dia bergerak ke kanan. Oke? Nah, untuk menghitung gaya gesek kinetis, kita manfaatkan gaya normal. Jadi, Fk itu sama dengan mu k dikali gaya normal. Nah, gaya normalnya sendiri, kalau adik-adik selidiki di arah vertikal, gaya normal ini magnitudenya sama dengan gaya gravitasi. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis Fk kalau gitu sama dengan mu k dikali m kali g. Oke? Sehingga kita bisa ganti kalau begitu yang ini, Fk yang ini, menjadi mu k dikali mg. Mu k dikali mg. Jangan lupa S. Nah, kemudian adik-adik lihat, ini ada M bagi M, boleh kita coret. Oke? Sehingga kita punya 2 mu k dikali G dikali S. Nah, ini diketahui semua. Nah, tinggal V1. V1 kita akan peroleh dari mana? Kita peroleh dari konsep momentum tadi, yang ini. Nah, kalau adik-adik cek, eh, sebelum dipukul, momentumnya nol, karena bendanya tidak bergerak di awal. Jadi sebelum peristiwa bola tersebut dipukul, momentum awal ini nilainya nol. Oke? Sehingga saya bisa bilang, kalau begitu, eh, momentum akhir atau M dikali V1, oke, itu sama dengan integral F dt dari 0 sampai 0,04 detik. Oke, gitu kira-kira. Nah, sekarang kita perlu cek apa namanya eh, beberapa data. F itu oke, nanti akan ditentukan F ini. Maka adik-adik bisa tulis kalau begitu ini sama dengan, karena F-nya konstan, adik-adik boleh keluarkan dia dari integral, sehingga adik-adik peroleh ini sama dengan F dikali 0,04 detik. Sehingga V1 itu sama dengan F per M dikali 0,04 detik. Oke? Nah, adik-adik bisa gunakan ini, substitusi ke sini. Maka adik-adik peroleh, kalau begitu, V2 kuadrat itu sama dengan V1 kuadrat. V1-nya sendiri adalah F per M kali 0,04 detik. F per M kali 0,04 detik. Kemudian ini dikuadratkan, min 2 mu K GS. Oke. Nah, nanti F ini akan kita hitung di bagian C. Oke. Tapi kita analisa peristiwanya satu persatu. Pertama, waktu dia dipukul ada perubahan momentum, kemudian ketika dia bergerak di bidang kasar, sehingga kecepatannya berkurang selama bergerak di bidang yang kasar. Oke. Nah, berikutnya setelah itu dia pindah ke bidang yang licin. Nah, di bidang yang licin ini energi kinetiknya itu tidak akan berkurang, oke? Karena tidak ada gaya yang menghambat gerak dari benda tersebut. Jadi kalau adik-adik coba perhatikan, selama dia menempuh eh, permukaan yang licin, itu kecepatannya akan konstan terus. Jadi misalkan dia pindah ke sini misal. Nah, maka kecepatannya tetap saja V2. Oke? Nah, kemudian dia menumbuk dua buah bola, menumbuk dua benda sekaligus, yakni M2 dan M3 yang berada dalam keadaan tidak bergerak. Nah, setelah tumbukan M1 tidak bergerak, M3 bergerak pada bidang XY dengan momentum arah X sama dengan momentum benda M1 sebelum tumbukan. Oke. Sedangkan momentum M3 pada arah Y adalah 3 kg meter per detik. Jadi, kalau adik-adik perhatikan,
Ini bisa kita lihat dari atas kayak begini. Kalau kita lihat dari atas, kira-kira peristiwanya kayak begini. Saya buka page baru dulu. Oh. Nah, adik-adik bayangkan tadi kita lihat peristiwanya dari samping kan ya. Sekarang adik-adik ganti matanya, adik-adik pindahin ke sini. Nah, lihat dari atas. Supaya kita bisa lihat eh, kedua benda. Oke? Nah, oh sebentar ini saya hapus dulu yang tidak diperlukan. Kita hapus dulu yang tidak diperlukan. Delete. Oke. Nanti kita akan pakai formula ini di bagian B dan bagian C. Makanya eh, kita coba analisa pelan-pelan. Nah, adik-adik lihat ini. Eh, di bidang licin, kalau kita lihat dari atas, ini bidang licin. Oke. Si bola satu itu bergerak dengan kecepatan V2 tadi kan ya? Dengan kecepatan V2. Kemudian dia akan menumbuk dua bola sekaligus. M2 dan M3. Ini M1. Oke. Nah, ini sebelum tumbukan terjadi. Sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukan, adik-adik lihat, eh, benda M1 jadi tidak bergerak. Ini M1 jadi tidak bergerak. Oke. Kemudian M3 bergerak pada bidang XY dengan momentum arah X sama dengan momentum benda M1 sebelum tumbukan. Kalau begitu, M3 karena momentumnya dia sekarang sama dengan momentum M1 sebelum tumbukan, berarti M3 bergeraknya ke kanan sini kan ya? Ini M3 bergeraknya ke kanan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini, arah gerak benda bermassa 2 kemana kalau gitu? Oke. Karena apa namanya? M3-nya bergerak ke arah yang sama dengan momentumnya benda satu sebelum tumbukan, maka M2 mestinya bergerak kemana kira-kira? M1 diam setelah tumbukan, M3 bergerak. Oke. Kita cek pakai hukum kekekalan momentum. Kita cek pakai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Nah, Dedek cek ini. Sorry, kekalan. Salah tulis. Ini mestinya kekekalan. Kekekalan momentum. Nah, sebelum tumbukan, yang punya momentum hanyalah M1. Yaitu M1 kali V2 tadi, kan ya? Kemudian, setelah tumbukan, M3 itu jadi punya momentum yang sama dengan momentum M1. Oh, sorry. Momentumnya M3 pada arah X itu sama dengan momentum benda satu sebelum tumbukan. Oke. Jadi eh, eh, kita tulis kayak begini aja, biar adik-adik paham. Momentum benda satu sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan yang terdiri dari momentumnya benda 2 ditambah momentum benda 3. Nah, Pak, kenapa sebelum tumbukan di ruas kiri tidak ada momentum benda 2 dan benda 3? Karena eh,
apa namanya? Sebelum tumbukan, benda satu dan benda dua tidak bergerak. Jadi momentum mereka nol. Sehingga sebelum tumbukan yang punya momentum cuma benda satu. Nah sebaliknya setelah tumbukan yang bergerak cuma P2 dan P3. Jadi P1 nggak ada lagi momentumnya. Oke. Nah sekarang Adik lihat. P1 itu dia bergerak dengan momentum tertentu dan arahnya ke arah positif X. Oke. Momentum benda dua itu kita belum tahu arahnya. Jadi kita tulis saja apa namanya? Ini misalkan kita kasih keterangan ini awal, ini akhir, ini juga akhir. Jadi momentum benda dua setelah tumbukan adalah P2X akhir ke arah X plus P2Y akhir ke arah Y. Oke. Ditambah momentum benda 3 ke arah X di akhir plus momentum benda 3 ke arah Y di akhir. Oke. Nah, di soal diketahui bahwa momentum benda 3 di akhir itu sama dengan momentum benda satu sebelum tumbukan. Jadi saya bisa tulis kayak begini. Kalau begitu, kalau begitu P3X akhir ini dia sama dengan P1. Betul nggak? Jadi momentum benda 3 pada arah X setelah tumbukan sama dengan momentum benda satu sebelum tumbukan. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu apa namanya? eh, P1X topi yaitu momentum awal benda satu mesti sama dengan momentum akhir benda 3 setelah tumbukan. Oke? Tapi yang komponen ke arah X saja karena kalimatnya kayak begini. Saya coba tandai kalimatnya. Mana tadi? Setelah tumbukan, benda M1 diam, oke. Kemudian benda M3 bergerak pada bidang XY dengan momentum arah X sama dengan momentum benda M1 sebelum tumbukan. Oke. Sedangkan momentum M3 pada arah Y adalah 3 kg per meter persegi. Jadi adik-adik bisa tulis kayak begini. Jadi eh, P1 ini nilainya adalah 6 kilogram meter per detik. Kemudian P3X akhir juga, karena dia sama dengan P1, jadi nilainya 6 kilogram meter per detik juga. Nah, yang P3Y akhir ini nilainya adalah berapa tadi? 3 kilogram meter per detik. 3 kilogram meter per detik. Oke. Dan arahnya adalah ke positif Y. Oke. Nah, sekarang adik-adik lihat. Eh, Berarti yang ini, momentumnya benda 3 setelah tumbukan, itu kan bisa saya tulis sebagai, kalau saya tulis singkat ya, tanpa satuan. 6X topi plus 3Y topi. Betul nggak? Sementara yang di ruas kanan, yang di ruas kiri, sorry, itu adalah 6X topi. Oke? Nah, sekarang saya tanya ke adik-adik kayak begini. Kalau begitu, yang ini, momentumnya benda 2, harus apa X topi plus apa Y topi? Kira-kira menurut adik-adik. 0 X topi plus Nol X min topi 3 Y 3. topi. Hah? 3. Ini mesti 0, terus yang ini berapa? Min 3. Min 3. Min 3, betul. Supaya kalau kita tambahkan ini, 0 tambah 6 untuk arah X, jadi 6 kan ya? Kemudian min 3 tambah 3 untuk arah Y, jadi 0 Y topi. Nah, sehingga adik-adik bisa simpulkan, kalau begitu, dengan demikian, setelah tumbukan, M2 bergerak ke arah mana? Negatif Y topi.
dengan momentum sebesar 3 kilogram meter per detik. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami sampai situ? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini adik-adik? Oh, kita lihat di chat. Pak, mau nanya nih. Ya, 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 silakan. Boleh, boleh. Tadi kenapa kita bisa, kan yang dibilang sama itu kan yang momentum benda satu awal dan momentum benda tiga akhir ya? Sebentar. Lihat kalimatnya baik-baik. Yang sama itu adalah momentum benda satu di awal dengan momentum benda tiga pada arah X. Jadi momentumnya benda tiga tuh setelah tumbukan punya dua komponen, X dan Y. Nah, komponen X-nya itu yang sama dengan momentumnya benda satu. Uh, Terus Pak, kenapa kita bisa samain sama momentum benda dua Pak, ditambah gitu? Kenapa? Gimana? Sedangkan yang dibilang, kan kalau yang dari Bapak tulis P1 awal dengan P akhir plus P3 akhir. Nah, Betul. sedangkan yang dibilang di soal yang sama itu P1 awal dengan P3 akhir. Ya, yang sama, Oh, sebentar. Yang sama itu adalah P1 awal dengan P3 akhir tapi komponen X-nya. oh iya, iya, paham, paham. Oke, makasih Pak. Komponen Y-nya sendiri diketahui 3 kilogram meter per detik ke arah Y. Jadi benda 3 itu setelah tumbukan, dia bergerak pada bidang XY dan gerakannya punya dua komponen, X dan Y. Nah, komponen pada arah X itu saja yang momentumnya sama dengan momentumnya benda satu sebelum tumbukan. Oke? Bisa Oke Pak. dipahami? Gitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mangga kalau ada yang mau bertanya. Belum? Kalau belum kita lihat bagian B. Sebentar, ini saya duplikat. Biar nanti eh, halamannya berurutan. Nah, ini kita udah tidak butuhkan. Saya hapus dulu. Oke. Nah, kita lihat yang B sekarang. Apa pertanyaan yang B? Yang B itu kecepatan pusat massa sistem tiga benda setelah tumbukan. Oke. Oh, sorry. B, kecepatan pusat massa sistem tiga benda setelah tumbukan. Ada masih ingat cara menghitung kecepatan pusat massa? Kalau posisi pusat massa adalah apa? Masih ingat? Karena ada tiga massa, berarti posisinya massa satu kali massa satu tambah posisinya massa dua, atau saya tulis pakai urutan kayak begini. Massa satu kali posisinya massa satu plus massa 2 kali posisinya massa 2 plus massa 3 kali posisinya massa 3 dibagi dengan M1 tambah M2 tambah M3. Oke. Nah, ini adalah posisi pusat massa. Bagaimana dengan kecepatan pusat massa? Kecepatan pusat massa ya Dedek turunkan posisi pusat massa terhadap waktu. Nah, maka Adik-adik lihat M1 tambah M2 tambah M3 itu adalah konstanta. Jadi mereka boleh keluar dari turunan. Ya. Kemudian kita turunkan tiap suku yang ada di pembilang. Maka kita peroleh M1 dr1 dt plus M2 dr2 dt plus M3 dr3 dt. Nah, Dede ingat dr1 dt apa? Kecepatannya massa 1, dr2 dt adalah kecepatan massa 2,
dr3dt adalah kecepatan massa 3. Maka adik-adik simpulkan kalau begitu kecepatan pusat massa, kita sekalian review materi aja kali ya. Kecepatan pusat massa berarti sama dengan M1V1 plus M2V2 plus M3V3 bagi M1 tambah M2 tambah M3. Nah, masing-masing ini M1 kali V1 itu adalah momentum benda 1, ini adalah momentum benda 2, ini adalah momentum benda 3. Oke. Nah, yang ditanya adalah kecepatan pusat massa sistem 3 benda setelah tumbukan. Nah, setelah tumbukan, adik-adik ketahui bahwa P1 itu sama dengan berapa tadi? 6 kilogram meter per detik ke arah positif X. Kemudian P2 tadi kita peroleh 3 kilogram meter per detik, tapi ke arah negatif Y. Kemudian P3 itu adalah berapa tadi? P3 6 kilogram meter per detik ke arah X dan 3 kilogram meter per detik ke arah Y. P3 itu 6 kilogram meter per detik ke arah X dan 3 kilogram meter per detik ke arah Y. Oke. Nah, adik-adik tinggal jumlahkan. Karena di pembilang kita butuh penjumlahan ketiga momentum ini. Oke. Nah, itu di pembilang kita butuh penjumlahan ketiga momentum ini. Maka P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan berapa kira-kira? 12X, Pak. 12 kilogram meter per detik ke arah positif X, terus tambah 0 ke arah positif Y. Oke, jadi ya udah kita tulis ini aja, cuman punya komponen X. Maka dengan demikian V pusat massa setelah tumbukan itu adalah 12 kilogram meter per detik ke arah X topi dibagi dengan total massa dari ketiga sistem. Massa mereka berapa aja? M1 2, M2 4, M3 3. 2 tambah 4 tambah 3. Berapa tuh? 9 kilogram. 9 kilogram. Maka adik-adik dapat berapa ini? 4/3. 4/3 meter per detik ke arah positif X. Jadi kecepatan pusat massa adalah 4/3 meter per detik ke arah positif X. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira? Aman, Pak. Aman? Aman. Aman ya? Ya, Pak. Mudah-mudahan masih mudah. Nah, kemudian kita coba cek bagian C. C-nya sendiri adalah gaya pemukul F. Nah, ini kita mau tentukan gaya pemukul F. Oke. Nah, adik-adik ingat sebelum tumbukan momentum benda 1 itu adalah 6 kilogram. Apa namanya? 6 kilogram meter per detik. Oke. Nah, maka adik-adik bisa tahu kan ya kecepatan benda ini berapa. Nah, kita coba buka apa namanya? Halaman baru. Nah, yang sudah tidak dibutuhkan kita hapus. Nanti saya kasih ke adik-adik coretan ini setelah ini.
Nanti saya share. Delete. Kelebihan. Nah, oke. Kita lihat yang bagian C. Kita mau cari gaya pemukul F. Sebelumnya kita udah tentukan formula. Mana tadi? Yang pertama. Nah, ini. Tadi kita udah tentukan formula V2 sama dengan V2 kuadrat sama dengan ini kuadrat min 2 mu K GS. Tapi ingat adik-adik, V2 di sini, V2 yang saya maksud ini bukan kecepatannya benda 2. Di formula yang ini itu adalah kecepatan benda 1, kecepatan benda 1 setelah melewati permukaan kasar. Oke? Nah, kita copy kembali ini formula, Dede. Yang sudah kita turunkan ini, kita copy kembali. Kita akan pakai dia. Copy. Kemudian kita pindah ke page yang tadi. Paste di sini. Nah, ini saya ganti dikit simbolnya. Ini adalah V1 setelah melewati permukaan kasar. Kasih kode apa ya? Setelah melewati permukaan kasar. SPK? V1 setelah melewati SMPK. Setelah melewati permukaan kasar. Oke? Nah, adik-adik lihat tadi di soal dikasih tahu bahwa setelah dia melewati permukaan kasar, dia melewati permukaan licin, kan ya? Jadi selama di permukaan licin itu kecepatannya segini-segini saja, nggak berubah lagi. Nah, tapi diberitahu bahwa sebelum menumbuk si dua benda tadi, itu momentumnya benda 1 adalah berapa tadi? 6 kilogram meter per detik magnitudonya. Maka Dede bisa hitung sebenarnya bahwa V1 SMPK ini, kecepatan benda 1 setelah setelah melewati permukaan kasar, adalah momentumnya si benda 1 sebelum tumbukan dibagi dengan massa dari benda 1. Betul atau enggak? Sampai situ sepakat dulu, adik-adik? Kan P itu M kali V. Berarti P bagi M. Ya kan? Jadi adik-adik bisa dapat V ini nilainya berapa sih? V ini nilainya berarti 6 kilogram meter per detik dibagi dengan M1. M1 berapa ya? Di soal M1 itu 2 kilogram. Nah, 2 kilogram. Berarti 3 meter per detik. Jadi formula ini harus menghasilkan 3 meter per detik. Oke? Adik-adik bisa paham sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Paham, Pak. Saya? Paham, Pak. Nah, sekarang adik-adik coba cek. Kalau begitu, sorry, ini ada kuadrat, adik-adik. Di sini mesti ada kuadrat. Jadi ini mestinya 9 meter kuadrat per detik kuadrat. Karena formula ini dalam kuadrat. Nah, maka adik-adik bisa tulis, kalau begitu, F per M kali 0,04 detik, kemudian dikuadratkan, itu sama dengan 9 meter kuadrat per detik kuadrat, tambah 2 kali mu K 0,35 ya. Kita coba cek lagi. 0,35 betul. Kemudian kali G tadi dia minta pakai angka berapa? 10, oke. Kali 10 kali S tadi 1. Oke. Jadi adik-adik peroleh ini sama dengan 9 meter kuadrat per detik kuadrat tambah
0,35 kali 10, 3,5. 3,5 kali 2, 7. 7 meter kuadrat per detik kuadrat. Maka adik-adik dapat 16 meter kuadrat per detik kuadrat. Oke? Nah, kalau adik-adik akarkan kedua ruas, maka adik-adik dapat yang di ruas kiri tinggal F per M kali 0,04 detik, yang di ruas kanan jadi 4 meter per detik. Oke? Bisa dipahami? Sampai situ adik-adik? Nah, F per M ini yang dimaksud adalah F dibagi massa 1. Oke? Jadi M di sini itu adalah massa 1. Karena yang dipukul adalah massa 1, benda pertama. Sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu F itu sama dengan 4 meter per detik bagi 0,04 detik kali M1. M1 tadi 2 kilogram ya. M1 itu ya betul 2 kilogram. Nah ini berapa Dede? 200. 50, Pak. 200 200 kilogram per meter, 2 meter. 200 kilogram meter per detik kuadrat. Nah, kilogram meter per detik kuadrat ya itulah satuan Newton kan ya? Nah gitu kira-kira. Sampai situ Dede bisa paham? Jadi kita peroleh Eh, gaya yang dipakai untuk memukul si benda itu di awal adalah 200 Newton. Ada pertanyaan sampai situ? Pak, mau nanya Pak. Ya, ya, ya. Silakan, silakan. Itu yang momentum sebelum pembukaan itu kenapa setelah permukaan kasar ya, Pak? Nggak di permukaan kasar aja maksudnya. Kenapa harus di permukaan licin setelah permukaan kasar? Momentumnya. Yang mana? Momentum yang mana? Yang itu, yang 6 kg meter per second itu kenapa dia setelah melewati permukaan kasar? Oh, oke. Kamu lihat alur ceritanya kayak begini. Jadi, dia dipukul dulu, dipukul, sehingga bergerak di bidang yang kasar. Oke? Kemudian setelah bidang yang kasar, dia melewati bidang yang licin. Oke? Nah, di bidang licin ini dia menumbuk dua bola tadi. Oke? Jadi kalau kamu lihat, ini posisi dia yang ini itu sebelum tumbukan. Oke? Nah, kecepatan dia sebelum tumbukan dengan dua bola itu adalah kecepatan akhir untuk peristiwa bergerak di bidang yang kasar. Betul atau enggak? Iya, Pak. Iya kan? Iya, iya. Hmm, Oh, oke, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. gitu kira-kira. Jadi alur ceritanya tuh dipukul dulu, jadi punya kecepatan kan ya? Nah, kecepatan itu dia gunakan untuk bergerak di bidang kasar, tapi gara-gara bidangnya kasar ada gaya gesek, kecepatannya berkurang. Nah, sampai dia di ujung bidang kasar, dia melalui bidang licin. Nah, begitu dia di bidang licin, kecepatannya nggak berubah lagi. Tapi kecepatan setelah melewati bidang kasar, itu adalah kecepatan sebelum tumbukan dengan dua bola. Oke? Gitu kira-kira alur Em, ceritanya. Nanya lagi dong, Pak. Ya, ya, ya. Itu tadi yang di bagian apa namanya? Yang di bagian V pusat massa itu Mhm. mengapa jadinya itu dr per dt ya, Pak? Iya, oh, yang pusat massa tadi ya, yang bagian B ya. Nah, apa jadi? Yang Ya, ini, ya, itu. yang mana? Yang dRPM per dt itu asal mulanya dari mana sih, Pak? Kenapa bisa gini? Oh, kan kalau kamu mau cari kecepatan, tapi diketahui eh, posisi tiap waktu, tinggal turunkan posisi terhadap waktu kan ya, maka kamu dapat kecepatan, ya nggak? Jadi Enggak. kecepatan itu turunan pertama dari fungsi posisi terhadap Oh, waktu. Jadi kalau mau cari kecepatan pusat massa, kamu bisa dapat itu dengan cara mengambil turunan pertama dari posisi pusat massa terhadap waktu, ya nggak? iya, Pak. Hmm, gitu. Bisa dipahami? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, ya. Itu pas lagi yang B itu kenapa di sumbu X-nya aja, Pak, ditinjaunya, Pak? Oh, karena ini.
Kalau kamu lihat, kan kecepatan pusat massa itu pembilang yang ini, itu adalah penjumlahan dari momentum semua massa yang menyusun sistem tersebut, karena ada 3 benda. Nah, kalau kamu lihat di soal tadi, momentumnya massa 1 itu adalah 6 kg meter per detik ke arah X. Kemudian momentum benda 2 kita udah tentukan tadi di A, dia adalah negatif 3 kg meter per detik Y topi. Kemudian momentum benda 3 diketahui dari soal 6 ke arah X, 3 ke arah Y. Nah, kalau kamu jumlahkan ini, P1 tambah P2 tambah P3, ingat penjumlahan vektor dilakukan per komponen kan ya? Komponen X dijumlahkan dengan komponen X. Jadi kamu dapat 6 tambah 6, 12 kan ya? Ke arah X. Betul atau enggak? Betul, Pak. Nah, sementara yang ke arah Y cuma ada -3 dengan 3. Kalau dijumlahkan dapat berapa? 0. Nol, Pak. 0. Sehingga yang ada hasilnya adalah tinggal komponen X saja. Oke? Nah, Pak. Makasih, Pak. Yuk, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, ya, ya. Tadi yang di usaha gaya gesek sama dengan ini kan perubahan energi kinetik yang di awal. Nah, saya mau tanya yang V1-nya sama dengan F per M itu, Pak. Oh, Tadi awalnya gimana saya skip oke, oke. yang di awal. Oke. Saya buka benda. Saya buka halaman baru. Kayak gini. Jadi bendanya dipukul kan ya? Bendanya dipukul sehingga dia jadi punya kecepatan awal. Kasih nama V10. Oke. Nah, kecepatan awal ini dia gunakan untuk bergerak di bidang yang kasar. Oke. Akibatnya apa? Gara-gara dia bergerak di bidang yang kasar, ada gaya gesek bekerja di dia, Fs. Nah, kalau kita identifikasi, sekalian aja latihan buat ujian kan ya. Gaya yang bekerja nggak cuma Fs, tapi ada gaya normal, kemudian ada gaya gravitasi. Nah, karena dia bergeraknya ke kanan, yang mengerahkan usaha itu hanyalah gaya gesek. Aku gaya gesek statik, sorry salah. Gaya gesek kinetik harusnya. Karena dia bergerak. Oke? Yang mengerjakan usaha itu hanya gaya gesek kinetik. Betul atau enggak? Betul, Pak. Kenapa gaya normal dan gaya gravitasi tidak mengerahkan usaha? Karena tidak eh, sejajar dengan arah gerak benda. Betul, karena gaya normal dan gaya gravitasi tegak lurus terhadap arah perpindahan. Nah, tapi ada dilihat kecepatannya tuh ke kanan, tapi gaya gesek ke kiri. Jadi usaha oleh gaya gesek itu adalah vektor gaya gesek di dot product dengan perpindahan. Perpindahan tadi dia bilang arah ini adalah arah X kan ya? Nah, maka perpindahan ini arahnya ke arah positif. Oke? 45 loh baru C. Kira. Aku 44. Nah, gaya gesek ini karena dia bergerak ke arah positif X, maka gaya gesek arahnya ke mana? Negatif X kan ya? Betul nggak? Negatif X. Betul atau tidak? Betul, Pak. Betul Betul, kan? Pak. Nah, maka kalau kamu substitusi ke sini, vektor gaya gesek kinetis ini itu bisa kita tulis sebagai magnitudonya dikali dengan arahnya. Arahnya itu negatif X topi dot S ke arah positif X. Nah, dot product dari dua vektor yang searah, yaitu X topi dengan X topi, hasilnya berapa? 1. 1. Maka usaha oleh gaya gesek kinetis itu sama dengan negatif FK dikali S. Oke? Nah, ada dilihat ini. Gaya gesek kinetis itu mengerahkan usaha yang negatif. Apa itu usaha yang negatif? Usaha negatif itu usaha yang mengakibatkan energinya benda berkurang.
Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Sehingga kalau saya selidiki apa pengaruh usaha ini terhadap perubahan energi kinetik, adik-adik ingat bahwa usaha itu mengakibatkan energi kinetik berubah. Jadi gaya gesek kinetis ini juga sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, perubahan energi kinetik ini negatif tuh hasilnya. Artinya apa? Kalau perubahan energi kinetik negatif, itu berarti energi akhirnya kurang dari energi awal, kan ya? Betul atau tidak? Ya, Betul. Nah, sehingga kalau adik-adik cek, setengah MV akhir kuadrat, V-nya benda 1, setelah dia menempuh lintasan kasar, kita kasih nama V1F lah, dikurangi setengah M V10 kuadrat itu mesti sama dengan negatif FKS. Dan ini kurang dari 0. Jadi V1F itu akan kurang dari V10. Oke? Gitu kira-kira. Nah, itu asal muasal formula yang saya tuliskan tadi. Bisa dipahami? Nah, gaya gesek kinetis ini harus kita hitung kan ya, supaya kita bisa dapat perubahan ini, kita perlu hitung FK ini berapa, karena dia tidak diketahui, yang diketahui cuma S ini, yaitu 1 meter. FK tidak diketahui, tapi bisa kita hitung. Cara hitungnya gimana? Adik-adik ingat bahwa FK itu mu K dikali G normal. Ya? Nah, kalau adik-adik cek di kesetimbangan gaya yang bekerja di massa 1 ini, di benda ini, pada arah vertikal, Fn itu setimbang dengan Fg. Berarti magnitudnya Fn sama dengan magnitud dari Fg, yaitu M1 dikali G. Oke? Bisa dipahami sampai situ? bisa, Pak. Nah, itu dari situ datangnya. Terus yang F per M-nya itu Pak yang waktu V1 sama dengan F F gaya pemukulnya itu loh. Kenapa? Yang Oh, waktu yang V1 oke oke. ya itu. Kalau yang gaya pemukul, jadi sekarang kita lihat peristiwa yang bolanya dipukul. Awalnya bolanya tidak bergerak, oke? V-nya 0, oke? Kemudian dipukul dan kontak ini waktu pemukulnya kena ke bola, kontaknya berlangsung selama berapa tadi? 0,04 detik kan ya? Oke. Nah, gara-gara dipukul dia jadi punya kecepatan. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, sebelum dipukul kecepatannya 0. Setelah dipukul kasih nama VI lah. Setelah dipukul VF. Oke. Nah, adik-adik coba cek. Bagaimana menentukan kecepatan benda setelah dipukul? Nah, adik-adik tahu dari feeling fisika adik-adik bahwa kalau benda kena gaya, momentumnya berubah kan ya? Betul nggak? Ingat hukum Newton kedua? Sigma F. Jadi kalau ada resultan gaya tidak nol bekerja di benda, maka benda tersebut mengalami perubahan momentum. Betul atau enggak? Iya, Pak. Betul ya? Nah, sekarang kita mau cari perubahan momentum yang dialami benda karena kita mau tahu kecepatannya dia setelah dipukul berapa. Oke? Nah, gimana mendapatkan perubahan momentum dari formula ini? Oke? Di formula ini mengandung turunannya P terhadap T. Kita mau cari P. Nah, karena P diturunkan, supaya kita dapat P, integralkan kembali dia. Betul atau enggak? Ya. Nah, maka kamu integralkan kedua ruas terhadap waktu. Jadi yang ruas kanan, integralkan terhadap waktu. Yang ruas kiri juga integralkan terhadap waktu. Waktunya dari berapa detik sampai berapa detik?
karena dipukulnya berlangsung selama 0,04 detik, jadi pilih saja dari 0 sampai 0,04 detik. Oke. Nah, sigma F yang bekerja di benda tadi kebetulan cuma satu, karena dia dipukul oleh satu pemukul kemungkinan. Dan pemukul tersebut mengerahkan gaya F. Jadi sigma F ini isinya cuma satu buah F saja. Oke. Dan F-nya adalah F yang konstan. Jadi integral yang ruas kiri bisa kamu tulis menjadi F dikali 0,04 detik. Betul atau enggak? Ya Betul betul. atau tidak? Nah, yang ruas kanan, kalau kamu perhatikan, dP dt diintegralkan kembali terhadap T. Jadi ada fungsi diturunkan, habis itu diintegralkan lagi ya, akan kembali ke dia sendiri kan ya? Sehingga yang kamu dapat di ruas kanan adalah perubahan momentum. Betul atau enggak? Betul, Pak. Nah, perubahan momentum ini, momentum setelah dipukul kurangi momentum sebelum dipukul. Nah, sebelum dipukul bendanya tidak bergerak, jadi momentumnya sama dengan 0. Oke? Sehingga kita bisa tulis PF kurang PI ini menjadi PF saja. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Oke, Pak, udah ketemu. Udah ketemu ya? Nah, PF ini kan adalah masanya benda satu dikali kecepatan benda satu setelah dipukul. Maka kecepatan benda satu setelah dipukul adalah, F ini ada vektor, adalah F bagi M dikali 0,04 detik. Nah, itu makanya ada muncul F per M. Oke? Oke, Pak, makasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ya, Pak, yang bertanya, Pak. Yuk, silakan. Jadi tadi juga kan, Pak, ada 3 benda tadi bertumbukannya di bagian bidang datarnya tuh licin. Mm-mm. Kalau misalnya satu bidang datarnya itu mempunyai koefisien gesekan kinetis, berarti kan otomatis kecepatannya itu kan berubah kan, Pak? Apakah hukum kekekalan momentum di sana juga berlaku, Pak? Tidak berlaku. Kapan hukum kekekalan momentum berlaku? Bila di benda tersebut resultan gayanya 0. Kalau ada gaya gesek, resultan gaya tidak 0. Hukum kekekalan momentum nggak bisa dipakai. Nah, Dede coba cek ini. Ini hukum Newton kedua. Kapan hukum kekekalan momentum bekerja? Dia bekerja bila, Dede lihat, bila sigma F itu sama dengan 0. Kalau sigma F sama dengan 0, maka dP dt sama dengan 0. Oke? Nah, kalau dP dt sama dengan 0, itu artinya P adalah sesuatu yang konstan terhadap waktu. Jadi momentum benda atau momentum sistem di waktu tertentu akan sama dengan momentum sistem di waktu-waktu berikutnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai hukum kekekalan momentum. Kapan dia berlaku? Bila resultan gaya yang bekerja di sistem kita itu sama dengan 0. Nah, kalau ada gaya gesek, resultan gayanya jadi tidak 0. Jadi hukum kekekalan momentum tidak bisa digunakan. Gitu kira-kira. Bisa dipahami? Baik, terima kasih, Pak. Bisa dipahami. Oke, makanya tumbukannya sama yang mendesain soal dibuatnya di bidang yang licin. Kalau di bidang yang licin, memang ada gaya normal dan gaya gravitasi, tapi resultannya 0. Oke? Nah, begitu kamu bikin lantainya tidak licin, ada gaya gesek, maka resultan gaya pada arah horizontal itu jadi tidak sama dengan 0 lagi, sehingga hukum kekekalan momentum tidak bisa digunakan. Oke? Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak izin bertanya Pak. Ya. Tadi untuk yang A, kalau semisalnya diambil momentum pada sumbu X, apakah nanti arah kecepatan pada sumbu X itu akan sama dengan arah momentum pada sumbu X, Pak? Gimana? Coba. Eh, kalau misalnya di apa
ditinjau momentum pada sumbu X. Nah, nanti kan dapat kecepatan arah arah sumbu X-nya, Pak. Apakah sama arahnya dengan momentum pada sumbu X, Pak? Sebentar, saya belum paham pertanyaannya. Gimana tadi? Eh, jadi tadi kan saya yang A itu saya cari kecepatannya gitu, Pak. Mm-mm. Eh, nah, saya simpulin kalau misalnya kecepatannya ke arah negatif Y, itu nanti arahnya itu sama kayak momentum di arah Y, Pak. Di arah sumbu Y gitu, Pak. Bentar, saya belum paham. Kalau kalau cuma di sumbu X ya pasti momentum yang kamu dapat juga di sumbu X kan ya? Untuk arahnya sama gitu, Pak. Iya, kalau kalau peristiwanya cuma di sepanjang sumbu X, kan? Berarti arah arah apa? Arah kecepatan tuh sama kayak arahnya momentum, Pak. Betul, sama pasti. Karena Ah, ini kan momentum itu didefinisikan sebagai massa kali kecepatan. Massa ini sebuah skalar kan ya? iya, Pak. Skalar dikali vektor yang berubah adalah magnitudonya saja, arahnya enggak. Dengan kata lain, momentum dan kecepatan itu arahnya sama. Ya enggak? Kalau misalnya dalam bentuk pembagian gitu, Pak, kayak misalnya ada suatu variabel hasilnya tuh kayak pembagian gitu, arahnya tetap sama atau enggak, Pak? Iya, kalau saya sekarang tulis kayak begini. Momentum bagi massa sama dengan kecepatan. Arah dari momentum sama dengan arah dari kecepatan. Asal pembagiannya dengan skalar loh ya. Vektor nggak dibagi dengan vektor. Oke? Bagaimana, Pak? Saya belum paham, Pak. Kamu coba cek ini. Kalau misalkan saya tulis kayak begini. Atau kita pindah ke bawah supaya masih ada space. Kita pindah ke bawah. Oh, udah tidak ada space. Buka halaman baru. Nah, misal ada sebuah vektor yang dia merupakan perkalian dari vektor lain dengan sebuah skalar. Skalar itu misalkan massa kalau di kasus momentum. Nah, misal V itu arahnya adalah 3 meter per detik ke arah X dan berapa? Misal 5 meter per detik ke arah Y. Oke. Kemudian massa dari benda tersebut misal 5 kilogram. Nah, maka momentumnya berapa menurut kamu? 8 pada sumbu X dan 25 pada sumbu Y Enggak, arah. enggak 8 dong, kan dikali kan ya? Kan, Oh, 15. jadi 15 iya. kilogram meter per detik ke arah X plus plus berapa? 25, Pak. Oh, Pak. 25, Lupa, Pak. Pak ditambah. 25 meter, Per sorry, sekon. 25 kilogram Kilogram per meter sekon. per detik Sumbu Y. ke arah sumbu Y, betul. Nah, kamu perhatikan ini. Arahnya V kemana? Ingat, kalau saya punya sebuah vektor, ingat, bila kita punya vektor A, vektor A punya magnitudo A, maka arah dari vektor A, vektor vektor satuan ya, vektor satuan itu kan menyatakan arah dari vektor tersebut. Jadi vektor itu memiliki dua informasi, magnitudo dan arahnya saja. Oke? Jadi yang ini adalah magnitudo, yang ini adalah arah. Mirip dengan kayak begini, kalau saya tanya, kamu pindah kemana? Saya pindah 3 kilometer ke arah utara. Nah, utara itu yang ada pakai simbol topi itu, yang jadi A topi itu. Magnitudonya adalah 3 kilometer tadi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Saya. Nah, maka kalau kamu punya sebuah vektor, mau cari tahu arahnya saja, arahnya itu yang A topi ini, itu adalah vektor A itu sendiri dibagi dengan magnitudonya. Betul atau enggak? Betul, Pak. Betul ya? Nah, sekarang coba cek.
Kalau saya minta adik-adik, tentukan arah dari vektor V. Jadi V topinya saja. Sama dengan apa kira-kira? Si vektor V itu sendiri dibagi dengan magnitudonya. Betul atau enggak? Betul, Pak. Betul ya? Nah, oh sorry, saya ganti angkanya supaya lebih cakep, lebih mudah dihitung. Ini jadi 4 meter per detik, berarti yang ini berapa? 4 kali 5 kan ya? 20. 20. Oke. Nah, kalau begitu arah dari vektor kecepatan adalah berapa? 3x topi plus 4y topi dibagi magnitudonya. Magnitudonya berapa? 5. 5, betul. Berapa ini? 3 per 5 x topi plus 4 per 5 y topi. Oke? Nah, sekarang kamu coba cek arah dari vektor P. Arah dari vektor P. P topi. P vektor dibagi magnitudonya P. Sama dengan 15x topi plus 20y topi dibagi magnitudonya P berapa? 25. 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. 15 kuadrat tuh 225, 20 kuadrat tuh 400. Jadi 625 diakarkan 25 kan ya? Ya enggak? Betul? Betul. Betul ya? Nah, coba cek 15 bagi 25 berapa? 3 per 5. 4,6. Terus 20 bagi 25? 4 per 5 kan ya? Oke. Nah, maka kamu simpulkan kalau begitu, arah dari V dan P sama. Oke. Jadi tiap kali kamu menemukan ada sebuah vektor yang dia perkalian sebuah skalar dengan vektor lain, maka dua vektor ini itu arahnya sama. Pengali K ini hanya akan mengakibatkan magnitudo berbeda. Jadi magnitudonya P dengan V berbeda, tapi arahnya sama. Bisa dipahami? Kalau misalnya pembagian tetap berlaku, Pak. Tetap berlaku, karena ini bisa saya tulis kayak begini juga kan ya. P dibagi sebuah, vektor P dibagi sebuah skalar sama dengan V. Ya nggak? Ekivalen kan ya? Dua pernyataan ini. Jadi tetap saja arah vektor V sama dengan arah vektor P. Yang berbeda hanya magnitudo mereka gara-gara ada faktor K tadi. Bisa dipahami? Pak, kalau gitu berarti kalau misalnya arah vektor dengan vektor posisi beda berarti ya, Pak? Posisi itu adalah sebuah vektor, punya magnitudo dan punya arah. Jadi misal ini ada sistem koordinat, ada titik di sebelah sini, posisinya dia terhadap pusat koordinat diberikan oleh vektor R misal. Nah, maka R ini mengandung dua informasi. Magnitudonya berapa? Magnitudo itu adalah jarak dari sini ke sini. Arahnya kemana? Oke? Jadi misal kamu bilang, Pak, rumah saya 3 kilometer ke arah utara dari kampus ITB Jatinangor. Itu berarti vektor posisi rumah kamu kalau diukur dari ITB Jatinangor 3 kilometer ke arah utara. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Coba. Bisa ya? Jadi tiap kali kamu berurusan dengan vektor, vektor tuh mengandung dua informasi. Oke? Yaitu eh, magnitudo dan arah. Oke? Nah, arahnya itu dinyatakan oleh vektor satuan gitu. Jadi misalkan tadi rumah kamu 3 kilometer ke arah utara. Kalau diukur dari kampus ITB Jatinangor, itu artinya magnitudonya 3 kilometer,
arahnya utara gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Bisa dipahami ya? Mangga, kalau ada yang mau Sama nanya nggak masalah. Saya layani. Bentar Pak, saya jadi bingung lagi Pak. Bingungnya di mana? Lah, kalau tadi misalnya Bapak bilang yang arah kecepatannya tadi ada, kalau nggak salah ada 3/5 sama 4/5 misalkan. Berarti kalau misalnya yang A, arahnya berarti bukan minus Y gitu, minus Y gitu ya Pak. Yang A tadi. Ah, yang mana? Yang ditanya arah kecepatannya itu Pak. Oh, iya, Pak. Maksudnya yang bagian B ini ya? Bagian A Pak, yang arah gerak benda itu. Kayaknya Itu tetap, di B itu yang nanya arah. itu Pak. Itu Hah? yang minus Y itu Pak. Itu yang A kan Pak. Enggak, ini bagian B ini. Ah, Ya, betul betul yang A. Sorry sorry, betul yang A, betul. Arah arah dari masa 2, betul. Kenapa? Kenapa dengan ini? itu kan arahnya minus Y ya Pak. Tadi Bapak bilang kalau buat nentuin arah, besar vektornya dibagi dengan tadi itu namanya apa lagi Pak? Magnitudonya Pak. Betul, vektor dibagi dengan magnitudo. Nah, kalau kamu coba lihat benda dua itu vektor momentumnya adalah negatif 3 kilogram meter per detik Y. Oke. Nah, magnitudonya berapa? 3 kilogram meter per detik. Coba bagi P bagi magnitudonya berapa? Negatif Negatif satu. Y. Negatif Y. Oh iya. Jadi arahnya ke negatif Y. Ya nggak? Iya Pak. Gitu kira-kira. Ya kan? Iya baru paham Pak. Heeh, Apa? heeh. Gitu, gitu, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Gak usah malu. Pak, Siapa tahu pertanyaan adik-adik sebenarnya ada yang pengen nanyain juga. Gimana, gimana? Pak, mau tanya Pak. Kan Ya. kalau dari magnitudo kan itu negatifnya ya Pak. Bukan. Magnitudonya bukan negatif ya. Negatif ya Ya itu maksudnya ya maksudnya arahnya itu negatif. Tapi mm-mm. kan di situ eh, jadinya nol Pak di sini. Yang Bergerak ke arah Y-nya nol. Berarti kan nggak bergerak gitu kan Pak. nggak, maksudnya Benda dua yang ya, di Y. nggak benda dua tuh setelah tumbukan, yang nol adalah komponen gerak pada arah X. Yang ini nih. Yang ini. Yang nol itu adalah komponen gerak pada arah X. Pada arah Y-nya mah ada. Bisa dipahami? Atau saya salah tangkap pertanyaan? Oh, hmm, Benda dua itu dari hasil kirain. hitungan kita yang yang nol itu adalah komponen geraknya pada arah X. Tapi pada arah Y mah ada. Bisa dipahami? Oh, baru oke Pak, oke. Baru Mm-mm. nggak saya Pak. Oke, makasih Pak. Gitu-gitu. Oke? Ada lagi? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Pak mau tanya lagi Pak. Ya. Perihal yang B Pak. Mm-mm. Apa banyak tanya Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan tadi kan berarti kalau misalnya nyari kecepatannya kan turunan dari yang jaraknya ya Pak. Tapi lihat Bukan dari jarak, rumus, bukan jarak, bukan jarak. Turunan dari eh, posisi. oh iya posisi maaf Pak. Terhadap Turunan dari waktu. turunan posisi kan kecepatan itu Pak. Dilihat itu kan kayak sama persis ya Pak. Apakah kalau misalnya ditanyakan percepatan itu tetap sama persis Pak? Percepatan pusat massa gitu. Kalau Percepatan. kalau yang ditanya percepatan pusat massa ya kamu turunkan sekali lagi terhadap waktu. Jadi percepatan itu kan turunan pertama terhadap waktu dari kecepatan. Jadi kalau yang ditanya adalah percepatan pusat massa, maka ambil turunan pertama dari kecepatan pusat massa terhadap waktu. Gitu. Oke?
Jadi kalau yang ditanya nanti adalah misal percepatan pusat massa, maka kamu turunkan kecepatan pusat massa terhadap waktu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Gitu. Oke? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan, Adik-adik? Kalau Mhm. kalau buat soal lain ini nggak, Pak? Ini masih ada satu Ini soal ada lagi. contoh soal gitu. Masih ada satu soal lagi, Oke, oke. eh, nomor 5. Kita coba lihat soal berikut kalau gitu. Oke. Nah ini. Nah, Dede lihat ini. Pada gambar terlihat plat logam dengan rapat massa seragam berbentuk persegi atau bujur sangkar dengan sisi L. Jadi kalau Dede perhatikan, ini ada 3 bujur sangkar kan ya? Masing-masing dengan rusuk sebesar L. Jadi ini L, ini L. Jadi ada 3 bujur sangkar. 1, 2, 3. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Massa total plat adalah M. Oke? Oh, sebentar. Ini nggak konsisten gambar dengan soal. Pada gambar terlihat pelat logam dengan rapat massa seragam berbentuk persegi atau bujur sangkar dengan sisi L yang seperempat bagiannya dibuang. Itu artinya dari sini ke sini bukan 2L, tapi L. Sorry. Gambarnya keliru berarti. Mestinya Bagaimana, Pak, tadi, Pak? Panjangnya, Pak, jadi L gitu, Pak. ada dilihat. Pada gambar terlihat plat logam dengan rapat massa seragam berbentuk persegi atau bujur sangkar dengan sisi L yang seperempat bagiannya dibuang. Bujur sangkar yang seperempat bagiannya dibuang itu kan bujur sangkar yang ini. Ya enggak? Jadi mestinya ini yang panjangnya L dan ini. Ya enggak? Ada paham? Bisa dipahami? Ada-ada? Paham, Pak. Ya, Pak. Jadi dia bilang kan ada plat berbentuk persegi yang seperempat bagiannya dibuang. Ya berarti persegi yang dimaksud adalah ini. Ya enggak? Yang besar ini. Maka L itu yang itu harusnya, bukan 2L. Oke. Nah, maka kalau begitu setiap persegi yang kecil, ini kita ganti dengan L. Setiap persegi ini, satu persegi yang ini misal, rusuknya memiliki panjang berapa, Dede? Setengah L. Betul nggak? Apakah betul, Dede? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul ya? Nah, kemudian kita mau hitung, tentukan posisi pusat massa dari plat logam. Oke? Kemudian B, jika momen inersia pada pusat massa adalah IPM, tentukan nilai momen inersia terhadap sumbu yang tegak lurus, pelat, dan melewati masing-masing titik A, titik O, titik B. Nyatakan momen inersia tersebut dalam IPM, M, dan L. Oke? Nah, adik-adik coba bayangkan yang A ini. Kita mau apakan kira-kira? Mau tentukan pusat massa dari plat logam. Kira-kira. Gimana menurut adik-adik? Kita apakan sih? Pak. Berarti yang A nanti pakai rumus RPM atau gimana, Pak? Betul, pakai RPM. Tapi saya mau cek, adik-adik bisa dapat cara cepat nggak buat mengerjakan ini? Biasanya kalau untuk persegi sih Pak langsung ambil bagian tengahnya aja sih Pak. Tapi perseginya bolong seperempat tuh. Adik-adik bisa lihat persegi yang kecil-kecil kan ya, yang setengah L rusuknya tuh. Ada 3 kan ya? 1, 2, 3. Nah, masing-masing mereka adalah persegi yang homogen kan ya? Ya nggak? Iya Pak.
maka masing-masing mereka bertiga itu pusat masanya ada di tengah sini. Yang pertama di tengah situ, yang kedua di tengah sini, yang ketiga di tengah sini. Betul atau enggak? Betul, Pak. Betul ya? Maka saya bisa bilang, kalau begitu, ketiga plat ini bisa saya ganti dengan massa titik yang posisinya ada di mana menurut Adede? Di Yang tengah-tengah pertama, sini, Bro. posisinya ada di sini. Ada di koordinat berapa? Min L per 4 sama L per 4, Pak. Berapa? Min setengah L, Minus Pak. L per 4. Setengah L gitu. Min L per Seperempat L. 4 dan 4L. positif L per 4. Betul. L per Betul kan? 4. Ya kan? Kemudian eh, persegi yang kedua yang di kiri bawah itu bisa saya ganti dengan sebuah massa titik yang lokasinya ada di mana? Jadi ini M1, ini M2. Nah, M2 lokasinya di mana kira-kira? L per Min 4 L per 4 sama sama min min L per L per 4. 4. Min L per 4, min L per 4. Nah, massa ketiga atau persegi ketiga yang di kanan bawah bisa saya ganti dengan sebuah massa titik M3 yang posisinya ada di L per 4, min L per 4, Pak. positif L per 4, min L per 4. Oke? Nah, kalau adik-adik punya 3 massa titik kayak begini, posisi pusat massa mereka di mana? Berarti X PM sama dengan apa? M1 kali X1 plus M2 kali X2 plus M3 kali X3 bagi M1 tambah M2 tambah M3. Kemudian posisi Y-nya, Y dari pusat massa itu adalah M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 dibagi M1 tambah M2 tambah M3. Betul atau enggak? Betul, Pak. Ya, Pak. Betul ya. Sampai sini dulu ada yang nggak paham? Ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya kah? Pak, mau nanya tadi seperempat dari mana ya, Pak? Salah tadi dari mana agak empat. Oke, seperempatnya dari mana? Adik-adik coba lihat ini. Eh, saya zoom di bagian sini. Nah, sorry. Itu kita gambar aja lah. Kita gambar terpisah. Nah, sebelah sini. Kita gambar sini. Ini ada sistem koordinat. Kemudian ada persegi. Nah, ini X, ini Y. Ini panjangnya adalah L, ini juga adalah L. Kalau begitu, yang ini adalah L per 2, yang ini juga adalah L per 2. Itu betul nggak kira-kira? Sampai sini bisa dipahami? Siapa Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang lihat. Masing-masing persegi yang kecil-kecil ini, pusat massanya ada di tengah. Ya kan? Nah, kalau dari ujung ke ujung persegi yang kecil adalah L per 2, maka dari tengah ke salah satu ujung berapa? Seperempat. Seperempat, betul.
Jadi L per 4 kan ya? Nah, Iya. tapi kalau kamu lihat pusat massa dari persegi yang pertama itu ada di sebelah kiri dari titik nol. Jadi seperempat ke arah kiri. Berarti itu X sama dengan min L per 4. Ya nggak? Iya. Gitu kira-kira. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi, Adik-adik? Ini Pak, mau tanya Pak, Hmm. itu bisa dapat XPM sama YPM-nya kayak gitu dari mana Pak? Kenapa? Ini bisa dapat XPM sama dan M1 X1 ditambah M2 X2 sampai per M1 tambah M2 M3 Pak. Oh, Itu oke. dari mana? Jadi kalau kamu lihat posisi pusat massa itu adalah, kamu bayangkan kayak begini. Kalau ada satu benda padat, kemudian saya minta kamu cari satu titik yang dia merepresentasikan keseluruhan dari benda tersebut. Maka kamu harus cari tahu satu titik yang merepresentasikan semua orang itu pasti mewakili peran dari tiap orang, dari tiap bagian. Oke? Misal saya tanya kayak begini, ada sebuah populasi manusia 100 orang. Siapa representasi dari mereka? Carilah orang yang dia punya sifat kira-kira mewakili semua orang. Mewakili semua orang itu artinya sifat tiap orang yang ada di populasi itu ada di dia. Ya nggak? Kamu paham maksud saya? Ya Pak, berarti yang mirip gitu Pak. Bukan yang mirip. Jadi misalkan Oh, kamu punya geng atau bukan geng, punya pertemanan akrab 5 orang. Kemudian saya tanya, siapa representatif dari 5 orang ini dari grup kalian? Maka kalian akan cari orang yang dia punya sifat dari 4 orang yang lain. Betul atau enggak? Atau paling enggak dia punya sebagian sifat dari keempat orang yang lain. Betul atau enggak? iya Pak. Nah, sekarang kamu coba cek formula ini. Kalau saya tulis dengan cara berbeda, misalkan XPM, saya tulis dengan cara kayak begini. M1 tambah M2 tambah M3 itu adalah M total, kan ya? Yang di penyebut itu adalah M total, betul atau enggak? Betul atau tidak? Yang di penyebut adalah M total, kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul Nah, banget, Pak. maka kamu bisa tulis XPM itu M1 dibagi M total kali X1 plus M2 bagi M total kali X2 plus M3 bagi M total kali X3. Nah, saya mau tanya ke adik-adik, apa meaning dari pembagian yang ini? Menurut adik-adik. M1 bagi M total itu apa sih? M1 bagi M total itu adalah persen porsi M1 terhadap massa total. Ya nggak? Kemudian M2 itu adalah persen porsi dari massa total. M3 pun begitu. M3 per M total itu adalah porsi dari massa 3 terhadap massa total. Adik-adik paham sampai situ? Paham Pak. Paham, Mbak. Nah, Paham, Pak. kalau kamu lihat dengan cara itu, kamu akan lihat bahwa XPM ini adalah sekian persen peran dari M1, sekian persen peran dari M2, dan sekian persen dari perannya M3. Bukankah itu pengertian representatif tadi? Iya apa enggak ada? Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Ada misalnya disuruh pilih perwakilan rakyat. Ada cari orang yang dia punya persen pikiran saya, persen pikiran si A, persen pikiran si B, dan seterusnya kan?
dia yang kita sebut sebagai representatif. Ya nggak? Iya Pak, iya Pak. Heeh. Ada yang bisa paham sampai situ? Makanya makanya definisinya dibikin kayak begitu ada. Karena kita mau cari kalau ada benda padat itu tersusun dari banyak massa yang kecil-kecil. Nah, sekarang ditanya, dari banyak massa yang kecil-kecil itu, mana yang merepresentasikan semua? Maka dia mesti memiliki peran sekian persen untuk masa pertama, dia mewakili sekian persen dari masa yang kedua, dan seterusnya. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Iya Pak. Nah, sekarang, ini kalau gitu saya hapus dulu. Ada bisa lihat dengan cara itu, sama aja kan ya? Nah, kita coba hitung XPM dulu. Kita hitung XPM. XPM sama dengan M1. M1 berapa menurut adik-adik? M1 berapa kira-kira? Adik-adik coba tafsirkan dari Karena soal. homogen dikeluarin aja bisa nggak sih Pak? Sepertiga M, Mbak. Sepertiga dari M total, betul. Ya kan? Betul, Pak. Sepertiga dari M total. Atau kalau adik-adik lihat formula yang tadi kita tulis pakai cara ini. Nah, kita lihat yang ini. Ya. Ini XPM sama dengan, kita hapus yang biru-biru. Nah, Dede lihat M1 itu adalah sepertiga dari M total kan ya. Jadi XPM itu sama dengan sepertiga X1 plus M2 berapa? Juga. Sepertiga juga Pak. Sepertiga juga, Pak. 3 juga, betul. Plus sepertiga X ketiga. Nah, kalau begitu ini sama dengan X1 tadi berapa? Sepertiga kali posisi X1 berapa? Min 1/4 tadi kan ya? Sorry, min 1/4 L. Oke. Plus sepertiga kali X2 juga min 1/4 L plus sepertiga kali 1/4 L, Pak. positif L/4, betul. Nah, ini totalnya berapa? Kalau dijumlahkan? 1/12 L. Min 1/12 L. Min 1/12 L, betul. Nah, YPM gimana? Y pusat massa. Formulanya sama kan ya? Tinggal X1, X2, X3 masing-masing diganti dengan Y1, Y2, Y3. Jadi, sepertiga Y1 plus sepertiga Y2 plus sepertiga Y3. Betul atau enggak? Betul, Pak. Betul ya? Betul Pak. Nah, kalau gitu YPM sama dengan sepertiga kali Y1 di mana? Dia di sumbu Y positif kan ya? Di Y positif jadi positif L/4. Ya kan? Tambah sepertiga Y2 itu ada di Y negatif. Jadi negatif L/4. Tambah sepertiga Y3 juga ada di Y negatif. Jadi min L/4. Kalau begitu YPM sama dengan Min 1/12 Pak. min 1/12 L. Maka kita simpulkan kalau begitu posisi pusat massa ada di mana? Min L/12, min L/12.
Oke, bisa dipahami Kak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, maaf, saya mau nanya. Kan Mm-mm. ini bahannya homogen. Kalau dulu di SMA tuh pakainya bukan massa, pakai luas. Itu bisa nggak sih, Pak? Gimana? Kalau di sini kan mencari titik pusat massa X-nya Oke, itu. oke, oke, oke. Oke, kalau kamu ingat, eh, karena bendanya tersebar di sebuah plat, jadi kerapatan massa atau densitas itu adalah massa per luas, kan ya? Iya, Pak. Nah, artinya kamu bisa tulis massa sama dengan rho dikali luas. Oke? Nah, karena bendanya homogen, jadi misal M1 per massa total. Karena masanya homogen, maka rho-nya sama kan ya? M1 tuh rho dikali A1, M total adalah rho dikali A total. Jadi rho dengan rho boleh kamu coret. Oke? Iya, Pak. Sama saja, asal homogen. Kalau tidak homogen, jangan pakai teknik itu. Oke? Iya, Pak. Baik, Pak. Hmm. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan, Adede? Ada lagi? Tidak, Pak. Nah, kalau gitu kita lihat yang bagian B. Jika momen inersia pada pusat massa adalah IPM, tentukan nilai momen inersia terhadap subu yang tegak lurus plat dan melewati masing-masing titik A, O, B. Nyatakan momen inersia dalam IPM, M, dan L. Oke, ini kita duplikat. Mana duplikat? Nah, ini. Oke. Nah, kita hapus dulu bagian yang sudah tidak diperlukan. Mudah-mudahan diskusi kita membantu adik-adik buat mengingat-ingat lagi materi di kelas sekaligus sambil latihan. Pak, Ya. saya tadi mau eh, ya nomor A-nya itu Mhm. sisi L itu bukannya hanya untuk satu persegi aja ya? Soalnya Enggak, dibilang situ berbentuk enggak. persegi Kamu, tangent kamu dengan lihat, sisi L. kamu lihat kalimatnya. Berbentuk persegi atau bujur sangkar dengan sisi L yang seperempat bagiannya dibuang. Yang seperempat bagiannya dibuang itu kan yang ini, yang besar ini. Ya enggak? Oh. Ya kan? Jadi gambar soalnya tadi itu misleading kalau dia taruh itu 2L karena kalimat soalnya kayak begitu. Ya enggak? Iya, Pak. Berarti itu dia kayak suatu persegi dengan panjang L, terus ada seperempat bagian di dua, makanya panjang persegi Betul. masing-masing setengah L ya. AL, betul. Oke? Betul, Pak. Gitu kira-kira. Kalau saya nggak salah, tahun lalu tuh yang menjawab panjang ini L dan panjang ini 2L, dua-duanya dibenarkan. Karena itu tadi, gambar di soal dengan di jawaban nggak sinkron. Jadi ya dua-duanya dibenarkan kalau nggak salah. Nah, yang bagian B, momen inersia eh, untuk sumbu yang melewati pusat massa kita sebut saja IPM. Oke. Jadi IPM ini diketahui, walaupun dia nggak eksplisit bilang nilainya berapa, tapi sebut saja nilainya IPM. Tentukan nilai momen inersia terhadap sumbu yang tegak lurus plat dan melewati titik A. Oke. Nah, titik A, nah Dedek, posisinya di mana? Titik A posisinya di mana, Dedek? Negatif. Min per 12 L. Enggak, Ini. titik A, bukan pusat massa, titik A. Titik A ada di negatif setengah L, ya kan?
koma, negatif setengah L. Betul nggak? Titik A. Ya. Titik A itu yang ini. Sudut kiri bawahnya persegi. Kan panjang ini setengah L. Oke? Jadi dia ada di negatif setengah L sepanjang sumbu X dan negatif setengah L di sumbu Y. Betul nggak? Oke? Betul, Pak. Betul ya? Bisa dipahami kan ya? Berarti adik-adik nanti pas ujian harus teliti loh ya. Karena kalau enggak nanti apa namanya? Keliru nanti. Nah, adik-adik lihat momen inersia untuk sumbu yang melalui pusat massa sudah diketahui. Kemudian kita mau cari momen inersia di sumbu lain tapi yang melewati titik berbeda. Tapi adik-adik lihat, sumbu yang melewati pusat massa dengan sumbu yang melalui titik A sama-sama sumbu yang tegak lurus plat. Berarti mereka berdua adalah sumbu yang saling tegak lurus atau sejajar? Adik-adik paham pertanyaan saya? Sejajar. Sejajar. Bisa diulang, Pak, pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya kayak begini. Sumbu yang melalui pusat massa dengan sumbu yang melalui titik A sama-sama tegak lurus terhadap plat. Berarti sumbu yang melalui pusat massa dengan sumbu yang melalui titik A adalah dua sumbu yang saling Sejajar, Pak. Sejajar, Pak. sejajar. Jadi adik-adik boleh pakai teorema sumbu sejajar. Ya nggak? Sejajar. Gunakan teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar bilang apa? I momen inersia di sumbu yang baru, yaitu sumbu yang melalui titik A, sama dengan apa? IPM tambah Momen, I kuadrat. betul, momen inersia yang melalui pusat massa, karena mereka berdua sejajar kan ya, ditambah betul, ditambah massa pelat dikali jarak antara kedua sumbu. Jarak antara sumbu A dengan sumbu pusat massa. Oke. SAPM ini nilainya berapa? Setengah akar 2, bukan, Pak? Hah? 1/6. 1/6 akar 2. Setengah akar 2. 1/6 akar 2. Udah ditentukan dengan teliti itu. 1/12 akar 2. SAPM ini, SAPM, jarak dari titik A ke PM itu adalah jarak antara titik pusat massa tadi di mana? Min L per 12, min L per 12. Jadi jarak dari titik yang ini dengan titik min L per 2, min L per 2. Oke? Berapa itu jaraknya, Dedek? Lima L per 12, Pak. Berapa itu jaraknya? 5/12 L. SAPM, kita coba hitung sama-sama ya. Akar dari, pakai Pitagoras kan ya? Min L per 2 tambah L per 12 kuadrat tambah min L per 2 tambah L per 12 kuadrat. Betul atau enggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul ya. Betul, Pak. Min L per 2 tambah L per 12 berapa? Min 5/12 L. Min 5 per 12 L. Oke. Min 5 per 12 L kuadrat
tambah min 5 per 12 L. Kemudian diakarkan, maka adik-adik dapat 5 per 12 L akar 2. betul 5 per 12 L akar 2. Oke. Nah, substitusikan 5 per 12 L akar 2 ke bagian mana tuh? Nah, ke formula yang ini. Jadi M dikali 5 per 12 L akar 2. Oke. Nah, inilah IA. Oke. Pak, mau nanya dong. Ya. Kenapa kita ninjaunya itu iya? Karena dia minta ini di soal. Ini di soal ada bunyi ini nih. Tentukan nilai momen inersia terhadap sumbu yang tegak lurus plat dan melewati titik A. Jadi ada 3 kali kita ngitung. Kalau sumbunya di titik A, titik O, dan titik B. Oke? Oh, terus kenapa pakai teorema sumbu sejajar ya, Pak? Ya, karena yang diketahui adalah momen inersia terhadap sumbu yang melalui pusat massa. Dan sumbu yang melalui pusat massa ini tegak lurus. Oke? Sumbu pusat masanya itu yang di mana ya, Pak? Pusat massa kan ada di 12 E min L per 12, koma min L per 12 itu kira-kira sekitar sini. Kalau saya gambar pakai titik merah, kira-kira dia ada di sini. Nah, tuh. Kira-kira ada di situ. Dia nembusnya di situ. Sementara yang satu lagi, yang di titik A, kalau saya gambar pakai warna hijau, di sini. Dia menembusnya di sini. Jadi mereka dua sumbu yang sejajar. Oke? Coba, oke. Ya, Pak. Nah, jarak dari merah ke hijau itu adalah 5 per 12 L akar 2. Oke? Nah, berikutnya adik-adik lakukan hal yang sama. Cuman sekarang titiknya di O. O itu di mana? Di sini. Kalau saya gambar pakai coklat. Nah, di sini. Tinggal cari jarak dari merah ke coklat. Formulanya mah sama. Teorema sumbu sejajar juga. Kemudian yang terakhir B. Kalau B itu titiknya ada di, saya gambar pakai warna berbeda. Nah, ada di sini. Oke. Tinggal cari jarak dari merah ke orange. Oke. Bisa dipahami sampai situ adik-adik? Nah, jawabannya udah sesuai yang diminta di soal, yaitu dalam IPM, M, dan L. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Jadi Pak. maksudnya dalam IPMM dan L itu dalam persamaannya terdapat itu ya. Betul. Oh iya, makasih Soalnya Pak. itu mengandung variabel yang variabel tersebut adalah IPM, M, dan L. Gitu maksudnya. Ya? Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Gitu kira-kira adik-adik. Nah, itu soal tahun lalu. Nah, nanti, catatan ini saya ekspor ke PDF. Kalau ada, nanti saya share ke adik-adik. Sebentar. Cara buat ekspor dia ke PDF. Ekspor ke PDF. Oke. Nanti saya share ke adik-adik. Ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Udah jam 10 lebih 10. Kita sudahi dulu lah ya. Biar adik-adik ada ada istirahat juga. Jam 10 waktu yang ideal buat tidur. Oke? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Tadi tuh saya lihat di PPT yang Bapak buat di Edunex itu untuk teorema sumbu sejajar eh, yang yang baru itu I pusat massa ditambah massa dikali jaraknya tuh dikuadratkan, Pak. Sedangkan tadi Bapak nggak dikuadratkan. Itu Oh iya iya iya, betul 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 betul. gimana, Pak? Betul betul. Jaraknya dikuadratkan. Sorry 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 sorry. Iya iya betul betul. Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Iya iya betul betul. Ini mestinya
Adik-adik kuadratkan. Betul, terima kasih, terima kasih. Betul. Ini harusnya dikuadratkan. Jangan lupa dikuadratkan adik-adik. Oke? Betul, betul, betul. Ada kuadrat, betul. Betul, ada kuadrat. Kalau adik-adik tertarik, teorema sumbu sejarah itu datangnya dari mana? Adik-adik bisa lihat di catatan kuliah yang saya kasih. Dan asal-usul kenapa di situ ada kuadrat. Betul, terima kasih. Ada kuadrat di situ. Oke? Soalnya kalau nggak kuadrat, satuannya jadi nggak seimbang. Karena momen inersia itu kan kilogram. Satuannya apa? Kilogram. Terus satuan momen inersia apa? Kilogram meter per persegi. Ya kan? Jadi kalau cuman M dikali S, ya cuman kilogram meter, nggak kilogram meter persegi. Satuannya jadi nggak balance ruas kiri dan ruas kanan. Oke? Betul, betul. Terima kasih. Itu ada kuadrat harusnya. Pak, mau Ya. nanya, Pak. Mhm. Ini sebenarnya ada soal agak membingungkan, Pak, di luar soal Bapak. Kenapa? Gimana, gimana? Ada apa tadi? Suara kamu agak... Ya, saya ada Pak. Saya mau nanya tentang soalnya nggak? Oh, atau gini aja. Karena ini udah jam 10, kita sudahi dulu aja forum ini supaya Dede bisa istirahat. Oke? Soalnya kamu kirim aja ke saya foto. Nanti eh, apa namanya? Saya bikin pembahasannya tuh saya kirim ke kamu. Atau saya kirim ke semua Oh, oke. biar yang lain juga bisa lihat. Oke? Ya, Pak. Mm-mm, gitu. Oke? Kamu bisa kirim ke saya soalnya? Oke, Pak. Saya kirim. Atau kirim di grup kelas aja. Kirim di grup kelas. Kamu anak wali saya atau peserta kelas? Kalau peserta Pak, kelas, mau nanya dong, Pak. kirim di grup kelas. Ya, Pak, mau gimana, nanya dong. gimana? Gimana? Besok gak ada tutor kayak gini lagi nggak, Pak? Besok tuh Jumat malam ya. Ada bukannya malam sebelum ujian harusnya istirahat? Enggak sih, Pak. Harus. aja, Pak. Nah, nanti malah ini pas ujian ini apa nggak fit, malah Enggak, bahaya Pak. kan? Orang hujannya siang kok, Pak. Oh, ujian siang. Sore. Siang, Pak. Siang. Atau Siang mau kalau jangan. enggak ini aja deh, jam 7 lah ya. Jam Boleh, Pak. 7 supaya Mungkin selesainya sampai jam 9. nggak terlalu ya sampai jam 9 atau setengah 9 lah. Oke? Oke, Pak. Oke. Oke, adik-adik. Nanti tadi yang mau nanya soal kirim aja ke saya. Mungkin itu dulu supaya adik-adik bisa istirahat. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan gak usah sungkan.